3 pejabat Kemenperin ditangkap Kejagung. Jakarta, keterangan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Susi Pujiastuti. Yang menjadi salah satu faktor 3 pejabat Kementerian Perindustrian dijadikan tersangka skandal impor garam. Di mana, dari keterangan Susi suka ceplas-ceplos Jumat 7/10 kementeriannya hanya rekomendasikan impor 1,8 juta ton. Tapi kata Kapuspenkum Ketut Sumedana hal tersebut tidak diindahkan Kementerian Perindustrian Kemprin. Sebaliknya, Kemprin tanpa alasan jelas mengubahnya rekomendasi Susi menjadi 3,7 juta ton senilai Rp2,054 triliun. Angka fantastis. Akibatnya, Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil IKFT, bersama 2 anak buahnya harus mengisi waktu tuanya di penjara. Satu tersangka lagi adalah Frederick Tony Tanduk selaku Ketua Asosiasi Industri Pengolah Garam Indonesia (AIPGI). Sementara itu, nasib 21 importir garam masih menjadi tanda tanya. Akankah nasibnya seperti 6 importir skandal impor baja ditersangkakan sebagai tersangka korporasi? Sore ini, kami telah tetapkan 5 tersangka impor garam industri, tahun-tahun 2016 sampai tahun 2022, kata Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kuntadi, di Kejaksaan Agung, Rabu, 2/11. Selain M. Hayam selaku Dirjen IKFT periode tahun 2019 sampai tahun 2022 dan Frederick Tony Tanduk selaku Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI). 2 tersangka lain adalah Freddy Juwono, Direktur Industri Kimia Hulu, dan Yosi Arfianto, Kasubdit Industri Kimia Hulu. Demi kepentingan penyidikan, semua tersangka langsung ditahan, tegas Kuntadi, mantan Asisten Umum Jaksa Agung. M. Hayam, Freddy Juwono dan Yosi Arfianto ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sedangkan, khusus Frederick Tony Tanduk ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan. 4 tersangka terancam dipidana seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun. Mereka dijerat pasal 2 ayat 1, dan pasal 3 UU Tipikor No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001. Tersangka baru. Kepada wartawan, Kuntadi yang dikenal sedikit bicara banyak kerja ini mengisyaratkan bakal ada penambahan tersangka baru. Tidak tertutup kemungkinan akan adanya penetapan tersangka baru yang akan dimintakan pertanggungjawaban, ujarnya. Mantan Kepala Adiaksa Monitoring Center AMC pada Intelijen, Kejagung enggan berspekulasi. Begitu juga tentang nasib 21 importir garam industri. Beri kesempatan kami bekerja, akhiri Kuntadi. Sejauh ini, ada sejumlah nama perusahaan di mana gudang dan kantornya digeledah dan disita tim. Lokasinya di Jakarta, Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Pamekasan, serta di Jabar, Cirebon, Bandung dan Sukabumi. Terakhir, di kantor Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) serta APL Tower Central Park. Akan kami sampaikan perkembangan penanganan importasi garam. Perlu Bapak Ibu ketahui, tim penyidik pada tanggal 27 Oktober 2022 telah melakukan gelar perkara. Setelah mengumpulkan banyak alat bukti yang cukup dan ditemukan guna menemukan pelakunya. Pada hari Rabu tanggal 2 November atau pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus importasi garam ini berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIM 38-FD-FD-206-2002 tanggal 27 Juli 2002. Adapun keempat tersangka tersebut adalah 1. Insinyur MK, itu selaku Direktur Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil atau IKFT pada Kementerian Perindustrian periode tahun 2019-2022. Kedua, Insinyur FJ selaku Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil atau IKFT pada Kementerian Perindustrian. Ketiga, YA selaku Kepala Subdirektorat Industri Kimia Farmasi dan Tekstil pada Kementerian Perindustrian. Dan keempat, FTT selaku Ketua Asosiasi Industri Pengolah Garam Indonesia atau AIPGI. Adapun modus operandi yang mereka lakukan adalah mereka bersama-sama merekayasa data yang akan dipergunakan untuk menentukan jumlah kuota. Ya,
data yang terkumpul tersebut tanpa diverifikasi bahkan direkayasa, tanpa didukung dengan alat bukti yang data yang cukup, sehingga ketika ditetapkan kuota ekspor terjadi kelebihan barang. Oleh karenanya maka terjadi penyerapan barang ke pasar industri garam konsumsi, maka situasi menjadi harga garam industri konsumsi menjadi turun. Itulah yang terjadi sehingga penetapan kuota garam oleh pemerintah menjadi tidak valid akibatnya para pelaku ini. Mungkin demikian secara singkat modus operandi yang mereka lakukan. Terima kasih. Adapun pasal yang disangkakan itu mereka disangka untuk sementara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, Yungto pasal 55. Ya.